yang bisa menjelaskan. Itu kan sudah diulang berapa tuh? 8 kali tuh. Satu kata aja dari sekian kata yang keluar dari tulisan itu. Misalnya sabar. Sukses. Pak. Hah? Saya berhak sukses. Apa itu sukses? Sukses tidak pandang siapapun, Pak. Tidak pandang bulu. Oh ya. Bulu ketek, bulu domba. Ya. Ya. Ya, satu-satu. Siapa dulu? Udah ini. Ya. Kedua siapa? Ya. Sukses. Kalau saya pernah sukses, gak menang siapapun dia. Ya, ya. Sama bisa sukses. Ya. Udah, sok siapa lagi? Semua harus bisa. Kalau menurut saya sukses tuh bisa dilihat dari sisi mana aja. Contohnya saya sehat pun itu bisa jadi kesuksesan bagi diri saya. Ya sukses juga nggak pandang bulu ya Pak ya, nggak cuma dari segi manapun, itu juga sukses bisa bisa berarti kita juga berkembang secara ekonomi maupun secara pola pikir itu sukses menurut saya. Sukses menurut saya bukan karena materi juga, bisa sukses juga karena kita bisa sholat, bisa segala macam kegiatan itu bisa. Ya nih. Kalau tadi yang dikutip dari Al-Quran itu setiap orang sebelum dia menghadapi kematian dia ada ujian dan berhak sukses. Ya nggak apa-apa pokoknya. Sukses menurut saya itu berarti suatu keinginan yang tercapai. Semua orang itu bisa sukses asalkan ada kemauan untuk bisa berkembang. Sukses menurut saya adalah berhasil mencapai sesuatu, yaitu kebaikan. Ya. Berapa orang lagi? Sukses menurut saya bisa mendapatkan kesehatan dan sukses bisa dicapai oleh orang-orang yang berusaha. Ya, jadi yang pertama kita harus mengerti apa itu sukses ya. Nah, kebenaran bahasa Indonesia itu adanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba nih, cari. Bisa carinya enggak? Ya. Jadi sukses itu berhasil memperoleh sesuatu. Apa saja. Nah, di tulisan itu didefinisikan itu. Apa yang dimaksud dengan sukses adalah 4 hal. Saya sehat, saya kaya, saya cerdas, saya mulia. Itu ya. Sehat itu sehat jasmani, sehat rohani. Jasmani itu diukur satu, apakah masih berfungsi seluruh organ tubuhnya sebagaimana mestinya. Kemudian lebih hebat lagi masuk ke namanya general check up. Ya, semua diperiksa ya, termasuk jantung, apa kadar gula, kadar asam urat, and so on. Itu jelas ya. Nah, jiwanya sehat itu masuk ke psikiater ya. Nanti teman-teman juga udah ngisi belum itu yang saya kirim? Belum ada yang ngisi ya? Harusnya di rumah diisi itu. Bagus sekali itu. Itu menentukan karakter kita itu apa. Nah, nanti aja. Pokoknya saya ngasih tahu dulu. Berarti belum dilihat ya. Itu bagus tuh. Ya sama dengan karakter ya. Ini teori baru dari orang Amerika tuh. Itu sehat, kemudian saya apa katanya? Saya kaya. Ya, kaya itu diukur oleh punya pendapatan minimal 85 gram emas dalam 1 tahun, atau berpendapatan dalam 1 tahun itu 85 gram emas. Itu namanya nisab emas. Jadi zakat pendapatan itu kias ya, merujuk pada zakat emas. Atau kalau dibagi bulan 85 dibagi 12 yaitu 7,08 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa?
1,5. Nah, 1,8 dijejekeun bae duanya. 2 juta berartinya. 2 juta kali 7. Hah? 14 juta tuh. Ya. Barang siapa orang yang pendapatannya di bawah 14 juta hari ini itu termasuk orang miskin. Ya, kalau di atas itu berarti orang kaya gitu. Definisinya, penjelasannya. Lagi naik sekali ya. Pernah 1 juta, pernah turun 800, sekarang 1,8. Ya, minimal tadi 1,8 14 juta ya 12 juta lah. 12 juta realnya. Itu. Nah, kemudian cerdas itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman. Ya. Iman menyelamatkan Nabi Yusuf meskipun dia punya hasrat kepada wanita istri pembesar daripada Raja Fir'aun, dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak tergoda. Itu karena imannya. Karena ilmunya dia dipanggil oleh Raja Fir'aun waktu itu yang keberapa, maka dia di dalam surat Yusuf ayat 55 ada yang hafal? Ya Raja, aku jadikan sesuatu yang sesuai dengan keahlian saya dan ilmu saya. Begitu. Jadi kalau kita ditawari itu, apakah yang ditawarkan kepada kita pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kita? Itu mantap tuh, ya, ilmu dan iman itu. Ya. Nah, kita ini umat Islam mencari ilmunya kurang semangat. Oleh karena itu kalah dengan orang Yahudi. Ini HP, laptop segala macam ya. Di Amerika itu 76% guru besar di Amerika itu orang Yahudi. Orang kita kalah, tapi kita ada yang mengalahkan orang Yahudi itu, namanya Profesor Dr. Habibie. Waktu itu di sekolah di Jerman ranking 1-2-nya Yahudi, 3-4-nya orang luar Yahudi. Nah, lalu Habibie tanya, antum gimana nih bisa ranking 1-2 aja? Loh, itu rahasianya kan ada di agama sampean. Apa katanya? Baca Quran. Ya, kemampuan membaca Al-Quran itu menjadi ukuran kecerdasan, karena harus sangat teliti ya. Tajwidnya itu sudah cerdas, mulia. Mulia itu apa ukurannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 49. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Takwa itu dijelaskan ya, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, surat Ali Imran 133 sampai 135, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 tuh. Bahkan prestasi yang tertinggi sebagai manusia adalah dijadikan dia menjadi manusia yang masuk surga yang paling tinggi, yaitu jannah Firdaus ya, surga Firdaus. Itu nanti kita bahas ya. Itu siapakah itu? Ada ciri-cirinya ya. Jadi dijelaskan surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Begitu. Jadi kalau ditanya siapakah yang prestasinya terbaik baik di dunia maupun di akhirat? Jawabannya itu. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu ya, bagaimana caranya? Nah, itu ya. Jadi setiap manusia itu berhak sukses dan dipilih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua ya, dari kampung, dari kota, hidungna pesek, hidungna mancung, warnanya hitam putih ya, rambutnya kribo lurus and so on. Semua berhak sukses. Aslinya itu saya nulisnya begini. Siapapun diri saya, apakah saya orang jelek, apakah saya orang miskin, apakah saya orang bodoh, itu aslinya begitu tuh. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah harus bermimpi. Bermimpi umat Islam itu ada 5. Intinya sama, menjadi manusia yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Al-Baqarah ayat 5, muflihun. Ya. Kemudian Ali Imran ayat 102 itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Berserah diri kepada Allah, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian Ali Imran 1:34 yaitu mutakin, ya. Mutakin. Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan pada orang yang mutakin. Udah berapa tuh? Ya. Surat Al-Fatihah ayat 6, Al-Baqarah ayat, hitung ya, Al-Baqarah ayat 5, Ali Imran 102, kemudian Ali Imran 134, kemudian Al-Baqarah 157. 5 mimpi orang Islam. 157 itu apa? Muhtadun, diberikan petunjuk. Nah itu ya. Any question? Ada yang mau didiskusikan? Nah, itu bahasanya nanti itu berkenan di hati ya. Itu. Jadi saya tidak bilang ada yang mau tanya, nah itu menganggap nggak ngerti. Tapi kalau saya ada yang mau didiskusikan itu kesetaraan teman-teman dengan saya, meskipun saya dosen, semuanya sama, semua narasumber. Di dalam proses belajar mengajar itu ada 3 hal. Sudah forget? Masih remember? 1, kalau belajar itu harus tahu maksud dan tujuan materi itu diajarkan. Ini maksudnya rekamannya. Yang kedua, harus memacu dan memicu mahasiswa untuk berpikir. Nah, nanti seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, dalam keadaan tenang dan senang. Ya, kalau sakit lebih baik tidak masuk, nggak apa-apa itu maksudnya. Mesti aya masalah gitunya, di luar baik daripada bikin ulah di sini ya, membuat kacau semua. Saya pernah terjadi tuh lagi stres mungkin, diputus pacarnya, ya ngamuk di kelas. Entong, tenang-tenang di luar. Saya terima kasih dan kita berdoa semua bahwa yang di ruangan ini diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Gimana? Oke, kita lanjut ya. Ini paten dikit. Lain judulnya.